menurut saya teman-teman, kalau untuk di murai batu, bahkan di burung yang lainnya, kroto itu makanan terlezat ya. Makanan terlezat menurut kita, kalau di istilah kita manusia itu ayam ya teman-teman. Nah, kroto itu makanan terlezat untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kicomania, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya atau channel kecil saya, Dayat Murai teman-teman. Channel kecil yang selalu membahas konsisten perawatan murai batu dari nol sampai dengan juara. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa ya teman, saya ingin membalas salah satu requestan para subscriber saya ya, yang setiap jam 12 siang saya akan balas requestannya satu persatu. Sebelum saya membalas requestannya dan sebelum saya memulai, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya kepada para teman-teman semua yang selalu setia menonton channel kecil saya ini teman-teman. Dan sampai saat ini saya telah resmi diangkat menjadi YouTuber pemula ya teman-teman, atau YouTuber kecil ya. Ini bukti pin AdSense saya ya teman-teman, karena YouTuber kecil kalau belum mendapatkan ini, menurut saya dia itu belum sah sebagai YouTuber pemula ya teman-teman. Tetapi atas dukungan teman-teman, atas teman-teman setia menonton channel saya, dan saya dipercaya oleh YouTube telah memenuhi syarat, lalu dikirimlah pin AdSense seperti ini teman-teman. Ini menandakan saya itu resmi menjadi YouTuber kecil yang mendapatkan gaji per bulannya teman-teman. Gajiannya seperti apa saya juga kurang tahu ya teman-teman. Tetapi saya di sini nggak melihat gaji dari sini ya teman-teman. Saya itu ikhlas membagikan perawatan murai batu biar kita sama-sama belajar ya teman-teman, dan sama-sama dapat memahami karakter murai batu kita masing-masing. Jadi kalau untuk pendapatan ini, menurut saya ini hanyalah bonus ya, kan? Karena yang saya cari itu hanyalah pahala ya teman-teman, untuk saya di akhir kelak nanti. Karena menurut saya teman-teman, ilmu yang bermanfaat alangkah baiknya kita selalu bagikan kepada orang lain, karena nanti bakal akan menolong kita di akhirat nanti ya teman-teman. Dan di sini teman-teman, langsung saja saya kepada intinya teman-teman. Inti requestannya ini salah satu subscriber saya yang bernama Niko Saputra teman-teman. Saya tampilkan juga di layar kaca teman-teman, requestannya seperti itu ya. Pada intinya dia request, Mas mau tanya alternatif selain kroto ada atau tidak ya kan? Jadi kesimpulannya, fungsi kroto apakah ada yang menyamakannya atau tidak dari extra folding yang lainnya ya teman-teman. Nanti saya akan bahas semua tuntas serta extra folding murai batu semuanya, nggak cuma kroto aja teman-teman. Makanya teman-teman silakan ditonton sampai akhir ya, agar teman-teman dapat memahami alur cerita atau alur pengalaman yang saya pelajari, dan teman-teman dapat mencerna ya teman-teman. Dan teman-teman juga dapat menilai apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak ya. Nggak perlu berlama-lama ya teman-teman, langsung saja ditonton. Oke, langsung saja saya bahas di sini ya. Untuk saudara Niko silakan disimak ya, dan untuk teman-teman silakan ditonton sampai dengan akhir. Di sini saya akan bahas fungsinya dulu ya teman. Karena menurut saya penjelasan kita itu akan dapat dicerna orang ketika kita bahas dasarnya. Menurut saya teman-teman, extra folding murai itu kan ada banyak ya. Ada jangkrik, kroto, ya, ulet kandang, ulet hongkong, ulet bambu. Bahkan yang lainnya masih banyak seperti kelabang, ya, cilung. Itu banyak sekali teman-teman. Ikan ceri, ya kan? Itu biasanya para senior murai batu ada yang menggunakannya
apalagi cacing ya teman. Biasanya itu banyak. Di sini saya akan bahas semua satu persatu ya teman. Tapi secara singkat dan jelas ya. Yang pertama saya bahas kroto. Ya, sesuai dipertanyakan orang ini tadi, dia itu fungsi kroto. Ya kan? Kroto itu menurut saya teman, kalau untuk di murai batu bahkan di burung yang lainnya, kroto itu makanan terlezat ya. Makanan terlezat menurut kita, kalau di istilah kita manusia itu ayam ya teman. Nah, kroto itu makanan terlezat untuk burung ya, karena dia itu sifatnya seperti air tapi dingin ya. Kalau menurut saya untuk murai batu itu sifatnya dingin ya. Jadi fungsi kroto itu untuk menggacorkan murai batu ya teman-teman, titik, untuk menggacorkan murai batu. Dan kroto untuk penambah stamina murai batu ya teman-teman. Bahkan kroto itu, ketika kita memberikan kroto dengan porsi setiap hari bahkan terlalu banyak, itu bisa menyebabkan birahi ya teman-teman, karena proteinnya itu sangat tinggi ya. Kalau untuk bahas proteinnya saya kurang paham ya teman-teman, karena saya bukan dokter, tetapi saya hanya memahami fungsi dasarnya saja. Jadi fix menurut saya kroto itu membuat gacor, fungsinya untuk meningkatkan stamina dan dapat juga menaikkan birahi apabila kroto diberikan setiap hari dengan porsi takaran yang sangat banyak ya teman-teman. Itu fungsi kroto satu ya. Dan yang kedua, setiap murai batu itu pasti mengandalkan settingan dari jangkrik ya teman-teman. Kalau orang di Jawa biasanya dia menggunakan ulet kandang. Kalau orang di Jakarta seperti saya, para pemula di sini, saya mengandalkan settingan murai batu, mengandalkan jangkrik. Nah, fungsi jangkrik di sini teman-teman, jangkrik itu menurut saya untuk meningkatkan tenaga pada murai batu atau burung yang lainnya. Dan fungsi jangkrik ini itu adalah power ya. Ketika kita berikan jangkrik dengan porsi banyak ya teman-teman, biasanya itu dapat menyebabkan emosi atau faktor ya teman-teman, itu jangkrik ya. Dan yang ketiga, ulet Hongkong. Ulet Hongkong ini teman-teman, menurut saya fungsinya untuk menaikkan emosi ya, menaikkan emosi burung murai batu kita apabila di ternak ya teman. Itu biasanya para peternak itu mengandalkan jangkrik dengan porsi banyak serta ulet Hongkong. Biasanya kalau ingin memulai beternak ya teman-teman. Jadi fix menurut saya ulet Hongkong itu fungsinya untuk menaikkan emosi. Apabila kita kasih dengan porsi banyak itu dapat juga menyebabkan birahi. Menurut analisa yang saya riset ya teman-teman, serta yang saya pelajari dari presiden murai batu. Dan yang keempat, ulet kandang. Nah ini sangat penting teman-teman. Menurut saya para pemain murai batu di Pulau Jawa ya teman, khususnya di daerah Jawa Timur, bahkan di di SMM maksud saya teman, di Surabaya, bahkan banyak juga menurut saya para pemain murai batu itu menggunakan ulet kandang. Menurut saya teman, ulet kandang yang kecil-kecil itu ya teman, itu fungsinya untuk meningkatkan emosi serta tenaga ya teman-teman. Kalau kita berikan ulet kandang setiap hari lalu kita lakukan penjemuran, itu murai batu kita tenaganya full, powernya full, tetapi emosinya sangat sekali kencang. Dan kalau kita tidak mengerti settingan murai batu memakai ulet kandang, itu dapat menyebabkan murai itu nabrak, bahkan turun ke bawah, ke sangkar ya teman-teman. Itu yang keempat. Yang kelima, cacing. Menurut saya teman, cacing fungsinya itu untuk menetralkan suhu murai batu
karena bersifat dingin ya teman-teman, cacing itu. Tetapi kalau kita berikan cacing pada saat diternak ya teman, dengan porsi banyak biasa itu untuk menaikkan birahi juga bisa. Cuman kalau kita berikan cacing dengan porsi takaran 1 atau 2 pada saat setelah mandi malam atau sore, itu fungsinya untuk menurunkan birahi serta menurunkan emosi, karena bersifat cacing itu dingin ya teman. Dasar cacing itu bersifat dingin untuk murai batu bahkan burung yang lainnya. Nah itu yang kelima teman. Nah yang keenam biasanya kita gunakan cilung ya, atau ulat bambu. Biasanya teman, kalau teman-teman suka mancing ya, teman-teman suka menemukan ulat yang putih teman, itu namanya cilung. Kalau di Jakarta ini namanya ulat bambu atau ulat pisang ya teman. Itu fungsinya menurut saya itu untuk menurunkan birahi atau membuat adem ya teman-teman. Tapi dia itu kan berlendir ya. Kalau ulat bambu kan berlendir. Biasanya kalau kita terlalu sering mengasih ulat bambu pada saat kita jemur panas lalu kita kasih ke burung kita, biasanya menyebabkan serak di tenggorokan. Itu ulat bambu ya teman, atau ulat pisang atau ulat bumbung ya, bisa dikatakan itu. Dan kelabang, teman-teman juga kadang ada ya para senior murai batu di lapangan nyeting murai batunya itu pakai kelabang, ada juga teman. Menurut saya fungsi kelabang itu untuk meningkatkan emosi agar burung kita galak ya teman ketika digantang. Nah, makanya teman-teman jangan berikan kelabang setiap hari ya kan? Cukup mulut hongkongannya untuk menaikkan emosi seperti itu. Dan menurut saya sih masih banyak lagi teman, kalau kita kupas akan panjang ya kan. Saya jabarkan itu dasarnya saja, extra podding yang biasa kita jumpai dan yang biasa kita kasih kepada burung-burung kita ya teman, biasanya seperti itu. Jadi menurut saya fungsi extra podding, kroto, jangkrik, cacing, ulat kandang, ulat bambu itu fungsinya berbeda teman-teman, yang nggak sama. Menurut saya itu bisa saya garis bawahi menurut analisa saya dan yang saya pelajari serta saya riset sendiri teman. Fungsi extra podding itu berbeda, nggak sama teman-teman. Jadi kalau channel yang requestan orang tersebut bertanya kepada saya apakah fungsi kroto dapat diganti dengan yang lain ya kan, kalau menurut saya fungsi kroto itu nggak akan dapat diganti dengan yang lainnya teman-teman, karena menurut saya extra podding satu dengan yang lainnya itu fungsinya sangat berbeda ya teman-teman, seperti itu. Tetapi ada juga teman-teman, ketika kita sulit mendapatkan kroto, biasanya kita akali dengan cara memberikan putih telur. Nah, putih telur itu fungsinya sama saja teman. Itu kan telur-telur juga ya. Intinya kan kroto itu kan telur semut. Jangan telur ibaratnya ayam kampung atau kan bentuknya telur. Jadi menurut saya itu fungsinya sama. Kan? Tapi kalau misalkan teman-teman memang benar-benar terdesak, ya kan, memang benar-benar tidak dapat kroto, teman-teman silakan siasati dengan pemberian telur. Ya, telur kita rebus, putihnya kita kasih ke murai batu kita. Karena proteinnya menurut saya sama ya teman-teman. Tetapi kalau untuk kadar proteinnya berapa saya kurang paham karena saya bukan dokter ya teman-teman. Dan pada intinya saya jelaskan lagi sekali lagi, extra podding, jangkrik, kroto, cacing, ulat bambu dan ulat hongkong itu fungsinya berbeda, nggak sama. Ya teman-teman. Tetapi kalau alternatif teman-teman kalau misalkan susah mendapatkan kroto, silakan teman-teman buatkan telur direbus. Ya teman-teman, lalu putih telurnya teman-teman ambil, potong-potong iris-iris kecil-kecil kasih ke murai batu kita, karena proteinnya itu sama teman-teman dengan kroto seperti itu. Saya rasa cukup ya teman, sudah saya jabarkan semua fungsi-fungsi extra podding ya, yang setiap hari kita lihat ya teman, dan yang setiap saat kita lihat di lapangan maupun di rumah ya, para senior murai batu
memberikan extra poding, jangkrik, kroto, ulet kandang, cacing, ulet bambu. Biasanya itu sangat sering sekali teman diberikan untuk para murai batu, bahkan burung-burung yang lainnya itu. Nah, makanya sudah saya bahas di sini. Saya rasa sudah lengkap dan teman-teman juga dapat menilai ya, apakah edukasi yang saya berikan masuk akal atau tidak. Kalau menurut teman-teman edukasi saya tidak masuk akal, silakan teman-teman tinggali atau buang jauh-jauh. Tetapi kalau edukasi yang saya berikan menurut teman-teman masuk akal, silakan teman-teman simak dan kita belajar bersama. Ya. Dan apabila teman-teman ingin request tentang perawatan murai batu, silakan saja klik di kolom komentar ya teman. Di bawah sini. Nanti setiap jam 12 siang saya akan tampilkan requestan teman-teman. Tetapi apabila kalau requestan teman-teman sudah saya buatkan, saya terpaksa tidak buatkan requestan lagi. Karena teman-teman silahkan scroll saja ke bawah, nanti insya Allah akan ada requestannya secara lengkap ya teman, dan yang secara detail ya, menurut requestan teman-teman. Oke, saya rasa cukup. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.